Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tema diskusi pagi ini membahas tentang hukum Jumatan bagi wanita. Saya terbiasa untuk memaparkan berbagai pendapat, kemudian dalil-dalil yang digunakan biar ilmu kita ini luas. Kalau ilmu kita luas, mudah-mudahan kita bisa mengontrol emosi. Syukurlah kalau tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain. Ini di antara Bapak Ibu punya pendapat yang lebih kuat, monggo. Siapa tahu teman diskusi memahami kekeliruannya. Misalnya begitu. Jangan terkejut Bapak Ibu kalau ada pendapat bahwa wanita itu wajib untuk berjumatan. Ya, pendapat yang kedua lawannya wajib, ya tidak wajib atau sunnah. Kira-kira apa dalil yang digunakan bagi orang yang mewajibkan wanita untuk sholat Jumat? Ditemukan di dalam Al-Quran. Saya misalnya kata kunci kutiba. Dari kata kutiba nanti muncul sekian ayat tentang kutiba. Saya ingin ambil kata kunci dari ya ayyuhalladzina amanu. Copy. Setelah itu saya cari di mana sih ayat-ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Dalam pencarian ketemu greget. Ternyata jumlahnya ada 89 ayat. Pada setiap ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, konotasinya kesetaraan gender. Kesetaraan apa? Gender. Dulu itu menuntut kesamaan, tapi karena kesamaan terlalu kasar, diganti yang agak moderat dikit, kesetaraan gender. Dulu itu ada istilah kesamaan agama, sekarang dilunakkan istilah moderasi beragama. Substansinya sama. Setiap ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, konotasinya kesetaraan gender. Bukan kesetaraan jenis kelamin. Laki-laki jelas beda dengan perempuan. Dalam hal aktivitas, dalam hal kewajiban, itu wanita menuntut adanya kesamaan dengan laki-laki. Misalnya syariat thalabul ilmi, baik laki-laki maupun perempuan
sama, bahwa tidak diistilahkan setara. Coba ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Berlaku setara laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Berlaku setara laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Berlaku laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya ayat yang menyatakan ayat yang menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lah kebetulan di dalam sholat Jumat dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Jadi menurut Al-Quran, Jumatan itu baik laki-laki maupun perempuan sama atau setara? Waduh, itu ceritanya. Ini Quran yang bicara. Apa ada Al-Quran membedakan laki-laki perempuan dalam Jumatan? Tidak ada. Pembeda itu kan ditemukan dalam hadis. Kata Rasul yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, al-jum'atu haqqun wajibun. Nah, kita cari sambil memanfaatkan teknologi. Hakun wajibun. Wajibun. Mudah-mudahan tulisannya enggak keliru, mudah-mudahan. Karena ada di Abu Daud, enggak usah seluruh buku dicari, nanti berjam-jam. Di Abu Daud, klik. Nah, biar kelihatan besar, saya buka Word. Nanti biar ibu-ibu yang di belakang bisa menyaksikan. Syukur kalau di YouTube masuk gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi jangan disorting saya, datanya yang penting. Nah, kelihatan ibu-ibu? Nah, dari sini Tariq bin Syihab. Nah, biar bisa dilihat, dibesarkan. Mau berapa? Ini? Oh, misalnya gini. Tariq ibn Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca sanadnya ya dari awal. Qala haddatsana Abbas bin Azim. Saya kok kurang kelihatan ya. Oh, ini saya tutup aja ganggu. Qala haddatsani Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Huraim an Ibrahim bin Muhammad bin Mustasir an Qais bin Muslim. Nah, kalau ngaji di Darul Hadis harus dibaca gini. Kalau nggak dibaca, nggak mangkul. Kalau nggak mangkul nggak salah lah. Tinggal muncul nunai kok nggak mangkul.
Saya kira mangkul dari gurunya sampai kepada Rasul tiba dari Abu Dawud. Antarik dari Tarik anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al jumu'atu hakun wajibun. Jumat itu hukumnya hak dan wajib ala kulli muslim, terhadap setiap muslim. Gak peduli laki-laki, gak peduli perempuan. Fi jama'atin, yang dilakukan secara berjamaah. Illa, nah ini pengkhususannya. Arba'atan, ada 4 yang dapat dispensasi, tidak wajib. Siapa? Abdun mamlukun, hamba saya. Karena hamba saya itu kalau mau Jumatan izin dulu kepada sayyidnya. Diizinkan, alhamdulillah bisa berhari raya Jumat bersama umat. Tidak diizinkan, tidak boleh pergi. Itu hamba saya. Awi mera'ah. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, sobi, anak yang belum akil balik. Yang keempat, marid, laki-laki punya udzur sakit. Islam tidak memaksa, tidak membebani di luar kemampuan. Ini hadis satu-satunya yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada yang lain. Pertanyaannya, hebat mana Quran dengan hadis? Hebat mana Quran dengan hadis? Quran. Maka kalau Quran aja kesetaraan gender, hadis kok membedakan? Kira-kira yang dipakai Qurannya atau hadisnya? Quran. Kapan ibu-ibu Jumatan? Kalau wajib, kalau ditinggalkan berarti apa? Dosa. Dulu tidak tahu, tidak apa-apa. Sekarang kalau sudah tahu, jangan coba-coba dilanggar. Takmir, tidak nyiapkan tempat wanita, dosa apa tidak? Dosa. Jadi yang dosa bukan hanya ibu-ibu, takmir juga apa? Dosa, terus gak dibayar, kena dosa. Itu konsekuensi pendapat yang mewajibkan wanita untuk apa? Jumatan. Boleh bertanya sampean, jangan diem aja. Gitu. Gugat boleh. Tidak apa-apa, namanya diskusi. Ada yang komentar? Tidak ada hadis yang lain. Ya ini sudah hadisnya. Tidak ada. Sama mencari tidak ketemu. Monggo. Apakah Al-Quran dan Sunnah itu bisa bertentangan? Ya seperti ini contohnya. Sampai bisa memadukan biar tidak bertentangan gitu. Bisa memadukan biar tidak bertentangan. Gimana caranya memadukan? Nah ini salah satu contohnya. Terjawab Pak? Lo kok diem?
Itu ceritanya begitu. Kita harus pandai mendengar. Didengar dulu. Siapa tahu ada ilmu baru yang awalnya belum tahu. Nah, kalau kita tidak mau mendengar ya gak dapat ilmu. Monggo silakan. Biasanya yang dikecualikan tadi ada 4. Ini semua merupakan udur, kecuali alasan udurnya yang perempuan yang Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dikecualikan di hadis untuk tidak wajib sholat Jumat itu salah satunya hamba saya. Berarti memang dia tidak ada udur. Jadi terus orang dia yang sakit, kemudian anak yang belum. Nah itu semuanya kan juga jelas. Meskipun di Al-Quran saya kira sudah salah. Cuma dengan ibu-ibu itu mungkin salah satu alasan kenapa alasan itu tidak diwajibkan itu udurnya kemungkinan salah satunya untuk kegiatan yang lain. Kalau seperti di rumah menyiapkan berbuka rumah tangga atau kegiatan di masjid yang lain begitu. Nanti kan bisa setelah Jumatan. Itu kan pemikiran. Jadi yang tiga ini sudah jelas semuanya untuk ibu-ibu itu memang masih meraba-raba uturnya. Ayo ibu, kenapa kok nggak mau diwajibkan? Ayo, biar ibu yang jawab. Bu, nggak mau saya kalau wajib. Alasannya apa? Ayo, biar ibu yang jawab sendiri. Saya tidak setuju kalau diwajibkan. Nggak setuju kenapa? Monggo ibu, daripada bapak yang jawab. Nggih. Kan wanita itu ada udurnya setiap bulan itu Ustaz. Oh lain lagi. Nanti kalau udur itu ya sampai puasa juga nggak wajib. Kalau diwajibkan kan menjadi apa tuh harus mengkodok gitu. Mengkodok, nggak ada mengkodok sholat. Jadi untuk wanita yang haid nanti ada dalil khusus. Sampai puasa pun nanti ada dalil khusus. Kalau puasa ada perintah mengkodok. Tapi kalau sholat tidak ada. Umirtu biqodo isyam wala biqodo is sholat. Ada teksnya lain. Ndak ibu kenapa kalau yang nggak punya udzur kok nggak mau diwajibkan? Apa alasannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada hadis lain Pak Ustaz. Iya. Yang menyatakan bahwa ibu-ibu itu sebaik-baiknya adalah sholat di rumah. Iya. Yang ada yang lebih baik itu di tempat yang tersembunyi. Iya. Mungkin itu salah satu hadis. Iya. Tapi saya kumpulan hadis itu banyak. Iya. Apakah masih tetap Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan hadis yang lain, Pak Ustaz? Gimana kalau hadis itu untuk selain Jumat? Nanti kalau salat fardu selain Jumat, sebaik-baik salat wanita di rumah. Untuk salat Jumat menurut Quran supaya pergi ke masjid. Gimana kalau gitu, Bu? Setuju, Bu? Tetap wajib. Jadi begitu, pinter, namanya orang alim, Pak. Orang alim. Apalagi hadis ini ternyata menurut mereka tidak sahih. Abu Dawud bilang Tariq Ibnu Syihab, nah
ini yang meriwayatkan itu Thariq ibnu Syihab. Qad ra'an Nabi, kata Abu Dawud, memang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasma' minhu syai'an, tapi tidak pernah mulazamah dengan Rasul, tidak pernah ngaji sama Rasul. Wong dia pergi haji, setelah ketemu Rasul pulang haji pulang. Rumahnya di Yaman, nggak pernah ngaji sama Rasul. Oh kalau begitu terputus, sanadnya terputus. Karena sanadnya terputus, hadisnya sahih atau dhaif? Dhaif. Sudah dhaif, berhadapan dengan Quran. Wassalam. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Khotib dan imam sholat, baik itu sholat Jumat maupun sholat lima waktu, bagaimana biasa tetap harus ahli sunnah. Uswanya adalah Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Gimana Pak? Khotib dan imam sholat, baik itu sholat Jumat maupun sholat lima waktu. Nggih. Lima waktu sebagaimana biasa tetap harus ahli sunnah. Uswanya adalah Rasulullah SAW. Kaitannya dengan wanita Jumatan apa? Ya itu wanita dan Lu kan Jumatan nggak jadi khotib. tapi afdal sholat Jumat. Lah iya, mereka itu nggak jadi khotib, nggak jadi imam, hanya ikut berjamaah sholat apa? Jumat. Yang tidak setuju mungkin kalau wanita jadi imam atau wanita jadi khotib. Padahal saya setuju. Khotibnya perempuan di atas, pakai rok, ada kipasnya, khusyuk sekali Pak, lihat ke atas. Gitu. Mungkin itu hadisnya hadis doa, Hadis dhaif. Yang apa itu Pak? yang untuk wanita diwajibkan sholat Jumat. Belum pernah baca Pak. Profesor Dr. Aminah Wadud LCMA punya gagasan demi kesetaraan gender, saatnya wanita bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat. Orang pinter. Lain kali kita diskusi sekarang Jumatannya dulu. Lain kali. Gak apa-apa ya Pak ya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Diwajibkan aja ya Pak ya? Boten. Boten. Dia mau. Iya, terima kasih ya. Hari ini. Sudah hadisnya dhaif, dianggap bertentangan dengan Quran. Wong sahih bertentangan Quran aja masih didulukan Quran. Apalagi hadisnya dhaif. Enggak ada lagi hadis yang membedakan wanita laki-laki wajib dan sunnah kecuali yang hadis ini. Bagi yang ngerti ilmu hadis lah, Thariq bin Syihab itu pernah melihat Nabi, berarti dia seorang sahabat. Karena definisi sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dalam kondisi Islam dan wafat dalam keislamannya. Nah kalau ini adalah sahabat, andaikan ada kesimpulan terputus, tidak apa-apa. Ulama mengistilahkan mursal sahabi. Dan mursal sahabi itu hukumnya sah. Kenapa? Setiap sahabat insan adil. Tidak mungkin dusta kepada Rasulullah. Dengan demikian hadis ini sahih atau dhaif?
Sahih. Yang bilang dhaif mungkin tidak ngerti ilmu hadis. Akhirnya bukan hanya Abu Dawud yang mengeluarkan hadis ini, ketemu nanti juga diriwayatkan oleh Hakim. Klik, saya tutup. Hakim itu masuk Jawami Mustadrak, ini bukunya, cari, klik, tuh, klik, tuh, klik. Nah, oh bukan ini, oh bukan ini, mana? Nah ini, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba. Abdun mamluk. Saya copy dulu biar nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di belakang. Copy, pindah ke Word. Sama tagnya sama, ya ini hadisnya. Satu-satunya tag dari Thariq bin Syihab. Nah ini dari Thariq bin Syihab. Saya besarkan berapa inginnya? Gini. Nah, ternyata apa? Thariq bin Syihab ini punya guru, namanya Abu Musa. Oh, lewat sejarah tahu Abu Musa dikirim oleh Rasul ke negeri Yaman. Dari Abu Musa ini punya murid namanya Thariq bin Syihab. Tanpa Abu Musa saja hadisnya sudah sahih. Apalagi ditemukan gurunya adalah Abu Musa. Berarti Thariq belajarnya di Saudi atau di Yaman? Di Yaman. Maka tambah sahih hadisnya. Maka kesimpulannya hadisnya adalah sahih. Kalau hadisnya sahih, benar Pak, tidak mungkin kontradiksi dengan Quran, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu, nggak mungkin terjadi kontradiksi. Kalau terjadi kontradiksi, khawatir ada kesan Allah mencela-mencela. Subhanallah. Tidak. Maka harus bisa dipadukan. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran mana ayat yang menunjukkan Jumat wajib? Ada? Tidak ada, hanya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrin. Wujudnya bukan wajib, tapi perintah. Lah perintah itu bisa menjurus kepada wajib, bisa menjurus kepada sunnah, bahkan bisa menjurus kepada mubah. Kulu wasrobu, perintah makan, perintah minum. Hukumnya apa? Mubah. Pesan moralnya wala tusrifu. Makan silakan, minum silakan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau bisa jatahnya 2 orang, dinikmati 3 orang. Itu cermin makanan yang berkah. Nanti kalau ngambil 2 supaya dimakan 3 orang. Sopo sing ketiga? Wong kabeh sembowo.
Itu ceritanya. Abu Bakar menyiapkan makanan untuk Ashabul Suffah, kelompok orang miskin. Semua menikmati makanan Abu Bakar. Kesan mereka, makanan itu seakan-akan tidak berkurang. Ini makanan yang berkah. Sehingga karena ada sisa, diberkat itu dibungkus berkah. Kalau gitu makan berkah itu makanan bungkusan. Karena diberikan orang lain, ini simbol memudahkan ridhonya Allah, memudahkan memasukkan ke dalam surga. Keywordnya berkah itu mudah-mudahan menggampangkan kita dapat ridhonya Allah, memasukkan kita ke dalam surga. Itu rumah kita berkah atau tidak, keywordnya begitu. Sampai kasih kedap suara, adzan dikumandangkan mendal, sampai gak perlu khawatir itu rumah yang tidak berkah. Punya kendaraan diajak ngaji rewel terus, tapi diajak ke puncak gak pernah rewel. Itu khawatir, tanda-tanda mobil yang tidak berkah. Kasihkan saya. Sama itu ceritanya. Gampang punya istri berkah atau tidak. Kalau malam membangunkan suaminya, ngajak dia lain, mudah-mudahan istri yang berkah. Suami berkah enggak? Lihat aja kalau malam-malam kayak Rasul, didelok istrinya dibangunkan ngambek, dibiarkan Rasul sholat malam sendirian. Tapi kalau sudah witir, disadu istrinya. Sebab kalau diajak sejak awal, alah wanita panjang bacaannya, gak khusyuk. Biar sholat sendiri. Tapi kalau dibangunkannya itu enak, dibangunkan oleh Rasul, diajak wudhu bersama, dipeluk dulu istrinya, baru diajak sholat bersama. Ini baru istri yang berkah, suami yang berkah. Mudah-mudahan baiti jannati, mudah-mudahan dari rumah ini bisa mengantarkan surganya Allah. Tidak ada dalam Quran kata-kata wajib, yang ada hanya perintah. Maka Rasul punya otoritas menjelaskan syariat sama-sama haknya. Laki-laki punya hak, perempuan punya hak. Tapi nilai syariatnya bagi laki-laki yang tidak punya udzur wajib, bagi perempuan hukumnya tidak wajib. Rasul yang punya otoritas, baru difikirkan. Maka saya tanya kepada Pak Yai yang mewajibkan wanita itu, di mana Al-Quran mewajibkan wanita untuk Jumatan? Di mana Al-Quran mewajibkan laki-laki untuk Jumatan? Tidak ada. Quran hanya memerintah. Tapi kan perintah itu bukannya wajib. Boleh, itu kan pemikiran. Nanti perintah bisa hukumnya sunnah, podo-podo pemikirannya. Ayo ngamuk gitu. Misalnya diwajibkan, kenapa gitu? Ya karena yang menerjemahkan sampean laki-laki ngamuk. Ya ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Yang saya tunggu-tunggu itu kalau diskusi, teman diskusi ngamuk. Sebab kalau ngamuk, dia mengeluarkan ilmunya lagi. Kan tujuannya kan tolabul ilmi. Ya apa caranya ilmunya metu kabeh dibuat biar ngamuk. Orang kalau sudah kepepet ingin menunjukkan eksistensi. Tujuannya golek ilmu. Maka enggak usah medentang-medentang gitu. Ini
Quran. Iya, ini Quran, tapi yang menerjemahkan kan sampean. Gimana kalau saya perempuan? Bagus. Kalau sampean perempuan, ndak akan mewajibkan Jumat. Kenapa ndak? Nah, itu karena sampean laki-laki. Coba kalau sampean perempuan, hari ini sampean melahirkan anak, 40 hari masa nifas habis, sampean diwajibkan Jumatan, bisa apa tidak? Kenapa tidak bisa? Karena sampean laki-laki gitu. Coba sampean jadi bunyai, punya anak usia 40 hari diwajibkan Jumatan, ya apa ceritanya? Hah? Anaknya dibawa, dimasukkan kresek gitu. Dikira bawa anak 40 hari itu gampang. Bawa susunya, bawa apa lagi? Termosnya, bawa popoknya, bawa apa lagi? Terus ditaruh di mana? Ditaruh di mana, Pak? Ditaruh di loker. Kumpul gak mati ya, tapi diajak berpikir, Pak, diberdayakan. Model saya begitu, nggak akan nyalakan. Biar mau berpikir sendiri gitu. Jawabannya apa? Ya dititipkan. Sampean itu gimana? Wong laki-laki perempuan wajib Jumatan kok dititipkan gitu. Dan dititipkan di mana gitu? Kepada siapa dititipkan? Wong perempuan wajib Jumatan. Bingung mana? Memang kerjaan saya membingungkan begitu. Biar enak diskusi santai gitu. Belum punyai sampai janda, tidak punya mahram. Adik Medina itu ngobat hutan belantara. Banyak yang namanya binatang buas. Sampai diwajibkan Jumatan, belum sampai ke masjid dimakan serigala. Tidak punya mahram lagi. Ayo, bisa diwajibkan? Tidak bisa. Rasul yang punya otoritas menjelaskan. Itu hebatnya kita punya Rasul. Tanpa Rasul susah kita memahami Al-Quran. Itulah sebabnya di barat hadis itu bagaimana ditiadakan. Hadis tidak ada, yang ada hanya sunnah. Sunnah itu hasil respon. Hasil respon ada nilai historisitasnya. Jelas bukan wahyu. Satu-satunya wahyu hanya Quran. Karena mereka dengan hadis lepaan. Itu ceritanya. Saya nggak kaget kalau diskusi dengan orang seperti ini. Udah apalagi wanita banyak. Itu gambaran sedikit kenapa kok Rasul tidak mewajibkan wanita untuk ikut apa? Jumatan. Bukan tidak boleh, boleh, punya hak, tapi nilainya tidak wajib. Enak. Kalau gitu takmir berdosa enggak kalau enggak nyiapkan ibu-ibu Jumatan? Enggak, enak ini. Kok kan disiapkan? Gak cukup ini. Ya diperluas. Sehingga ibu-ibu nanti bisa menikmati apa? Jumatan kalau tidak punya udzur. Kalau punya udzur, saya tidak berani keluar rumah. Di sana pojok itu ada bondet misalnya, ya sudah, tidak usah pergi Jumatan. Kalau nggak Jumatan, yang dilakukan ibu sholat apa? Duhur gitu. Kalau sudah Jumatan, yang dilaksanakan ibu apa? Duh, kok nggak jawab? Kalau ibu
berjumatan yang dilaksanakan apa? Ya sudah. Sunnahnya itu pergi ke masjid untuk berjamaah sholat Jumat. Dini ibu mampu, yang dilaksanakan bukan sholat sunnah tapi sholat wajib. Maka tidak perlu untuk sholat apa? Duhur. Sama dengan bapak itu. Bapak itu sakit parah. Karena sakit parah ada dispensasi tidak wajib. Memaksakan diri ambil becak, sampai naik becak sampai ini. Ketika Jumatan yang dilaksanakan sholat sunat atau sholat Jumat? Sholat Jumat. Maka jangan lagi bapak tadi sholat sunat harus kembali asal sholat duhur. Jangan. Yang dilaksanakan adalah sholat wajib. Pamungkasnya nanti ada ungkapan Aisyah. Jika kami berjumpa dengan Rasul, kami tidak lagi sholat apa? Duhur. Kalau tidak sempat, tidak bisa, baru sholat apa? Duhur. Asalnya itu sholat duhur. 13 tahun kita bersama Rasul di Mekah, di hari Jumat tetap sholat apa? Duhur. Baru hijrah ke kota Madinah. Indahnya kita dapat kemuliaan hari raya Jumat. Maka surat Jumu'ah itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah gitu. Itu ceritanya. Bagi yang mampu, yang udzur kembali ke asal. Asalnya sholat apa? Duhur. Gitu. Contoh udzurnya apa? Laki-laki sehat, segar, ketiduran. Baru bangun jam 2. Kau sana kemari, tidak ada hari raya Jumat di masjid. Gagal menikmati hari raya Jumat, kembali ke asal. Asalnya apa? Duhur. Bepergian, ada kesulitan, tidak bisa menikmati hari raya Jumat, kembali ke asal. Asalnya apa? Duhur. Waktu kita haji wada sama Rasul, pas wukufnya hari Jumat. Rasul tidak mengadakan sholat apa? Jumat. Ada spekulasi karena kita sama-sama dalam musafir, sehingga kita tidak sholat Jumat bersama Rasul. Solusinya kembali ke asal. Sholat duhur, sholat asar dijamak dan dikosor. Itu enak. Udzurnya macam-macam. Udzur lupa. Kok iso sampai lupa? Ya namanya manusia. Kain eling, lu tiba Jumat. Pergi ke masjid buyar kabeh. Gagal menikmati hari raya, kembali ke asal. Gitu. Enak, sederhana. Nah, atas dasar kajian seperti ini, kalau gitu bertentangan enggak Quran dengan hadis? Enggak. Rasul punya otoritas menjelaskan Quran. Haknya sama, nilai syariatnya beda. Enak kalau kita ngaji secara tematik. Kalau enggak, masih parsial, apalagi hanya pakai Quran, wassalam. Enggak pernah terbukti adanya Quran kontradiksi dengan hadis kalau hadis itu betul-betul sahih. Sampai boleh interupsi, saya temukan hadis sahih, kenapa bertentangan? Kita diskusikan gitu. Kita diskusikan. Insya Allah kalau hadisnya sahih, tidak akan kontradiksi dengan Al-Quran. Gak usah menyalahkan orang lain. Kira-kira wanita sekarang itu wajib Jumatan atau sunnah? Selesai.
ada. Sampai sendiri yang menyimpulkan. Gitu cara saya. Nggak usah nyalakan. Diberdayakan biar dirinya paham kekeliruannya. Nanti kalau dikatakan ente keliru, marah. Karena kita punya ego, tidak mau disalahkan orang. Indah kalau pola dakwah kita rombak dengan begini, akhirnya dengan pemberdayaan kita akhirnya bisa paham. Oh, ternyata pendapat yang lebih dekat adalah begini. Ada pertanyaan mungkin? Monggo silakan. Tadi disinggung masalah jarak kosor antara zuhur dan asar. Nggih. Sekarang boleh nggak kita menjawab kosor antara sholat Jumat dan sholat asar? Oh gitu. Gimana kalau saya mulai dengan pola pikir? Agama itu harus ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan, tidak boleh dikerjakan. Menjawab pertanyaan sampean, boleh tidak sholat Jumat digabung dengan sholat asar? Punya tuntunan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Di hari Jumat Rasul tidak pernah ngeluyur. Nah kalau Rasul ngeluyur, siapa khotibnya? Siapa imamnya? Karena tidak ada contoh, boleh apa tidak Pak? Alhamdulillah bisa jawab sendiri gitu. Kesimpulannya boleh apa tidak Pak? Loh kok ragu? Boleh apa tidak Pak? Ragu-ragu. Lain dengan pola pikirnya begini Pak. Nerima rusa itu wajib atau tidak? Nerima rusa wajib atau tidak? Itu dulu. Enggak. Nah, kalau nerima rusa itu tidak wajib, hari Jumat saya alhamdulillah walaupun musafir mampir ke masjid, saya tidak terima rusa. Saya ingin menikmati Jumatan. Untuk asarnya saya terima rusa. Maka boleh dong habis Jumat saya menjamak dan mengqashar dengan sholat apa? Asar. Itu namanya mindset, pola fikir. Boleh apa tidak? Boleh saya. Jadi kembali kepada pola pikir gitu. Coba di Gresik itu ada Pak Yai kita wajib terima rusa gitu. Nah Pak Yai ini tidak pernah kemana-mana. Hari-harinya di masjid, belajar otodidak, sampai melahirkan buku, saya dapat hadiah. Nerima rusa hukumnya wajib. Ya Kak dia. Saya bilang, Pak Yai, saya dari Sidoarjo ke sini nih musafir. Kalau wajib nerima rusa, saya nggak boleh Jumatan. Masa saya datang sini hanya ceramah tok, khutbah tok, nggak boleh Jumatan. Iya dia nggak pernah kemana-mana gitu. Buahara gajian ikut saya pandu karena saudaranya di Sidoarjo. Sampai di Mekah saya tanya, Pak Yai mau kemana? Ke masjid. Sampean itu yang bilang terima rusa wajib. Kalau tidak sombong. Tempatnya di neraka. Sampai ini sedang musafir. Mestinya selama di sini sampean harus jamak dan qashar. Bingung deh. Wah, gak bisa jamaah di Masjidil Haram, kehilangan 100.000, ping 40 dino, mulai gak usah sholat, pahalanya susuk-susuk 7 turunan. Bingung, gini aja, saya akal. Ya akal gimana Pak Yai? Saya tetap ke masjid, saya tunggu sholat duhurnya 2 rakaat dulu, baru saya masuk.
Ya saya tanya, sejak kapan ada makmum menunggu imam? Di mana-mana itu petunjuk Rasul datang ikuti imam, kok sampai ngenteni makmum. Itu gara-gara dia punya komitmen nerima wajib hukumnya nerima rukhsah hukumnya wajib. Itu namanya mindset. Baru cair ketika membahas ayat. Fa in kuntum marda aw ala safarin, boleh ndak puasa Ramadan, tapi solusinya fa'iddatun min ayyamin ukhra, harus diqadha pada hari-hari yang lain. Rukhsahnya karena dia musafir atau sakit boleh tidak puasa. Itu kan rukhsahnya. Endingnya wa antasumu khairu lakum. Walaupun sakit, walaupun bepergian, andaikan mampu, kalau kalian tetap puasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau gitu wajib atau tidak? Enggak, baru clear. Ya wis gak wajib, monggo sampai ke masjid. Begitu caranya, Mbak. Enggak ada orang ngeyel-ngeyel itu harus begitu. Ada hadiah yang nulis bukunya, saya dapat hadiah, terima kasih. Itu ceritanya belajar otodidak murni, jarang diskusi sana sini, merasa pendapatnya sendiri yang paling benar, repot udah. Itu kira-kira, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.